Oke, jadi Muslim ketika dia mau terjun ke dunia jual beli harus tahu fikih jual beli, Ustaz, Harus tahu seperti itu. fikih jual beli. Mau menikah juga harus belajar. Harus tahu. Oke. Ketika kita belajar fikih, Ustaz, kita hanya perlu yang penting punya fondasinya, atau kan kadang fikih ini berbeda-beda nih, Ustaz ya. Ini Ya. bagaimana standar seorang Muslim harusnya? Jadi untuk mengetahui hukum tadi kan tidak harus belajar. Tidak harus belajar. Kalau dia itu adalah orang yang alim, jadi dia boleh mengambil langsung dari hukumnya. Tapi orang yang awam, artinya orang yang tidak mengerti dalil, itu tanya kepada orang berilmu. Harus tanya, Ustaz. Harus ya? tanya. Jangan mutusin sendiri, Ustaz. Jangan mutusin sendiri, karena dia tidak punya tidak punya alat. Ya, tidak punya alat untuk memahami dalil. Oke. Dalam Islam sendiri, Ustaz, atau yang dipelajari, Ustaz, ada berapa mazhab, Ustaz? Jadi mazhab itu banyak ya. Karena kalau kita lihat secara istilah itu mazhab itu bisa mencakup 3 hal ya. Yang pertama dikatakan mazhab itu adalah pendapat yang diikuti secara mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elfadis dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senang sekali sore hari ini kita kembali berjumpa ya dalam program 30 menit lebih dekat bersama Satizah. Dan kalau pekan lalu kita ngobrol soal bahasa Inggris, nah kali ini nih kita agak sedikit berbeda. Bahasa Arab sudah, bahasa Inggris sudah. Nah kali ini kita akan mungkin lebih fokus ya kepada bagaimana seorang Muslim perlukah sih kita ini bermadhab. Nah kita akan cari tahu dari hal yang paling dasar. Sore hari ini kita undang secara spesial untuk hadir di studio Elfadis ada Ustadz Khalid Saifullah LCMA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Masya Allah. Gimana? Sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat. Antum sehat ya? Alhamdulillah juga sehat. Masya Allah. Pertama kali ini, Ustaz, hadir di studio Iya, Elfadis. pertama kali ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana suasana, Ustaz? Allah, suasananya lumayan, Masya Allah. Lumayan dingin, Ustaz ya? Hah? Lumayan gerah. Lumayan gerah. Ini justru gerah, Ustaz. Wah, ini harusnya lebih dingin ya. Iya, harusnya lebih dingin. Masya Antum Allah. suhu Karena panas. tadi naik sepeda motor. Seperti itu. Jadi kena angin, makanya sekarang terasa panas. Panas, Ustaz ya. Emang rumah antum jauh dari sini, Ustaz? Dekat. Oh, dekat. Ya. Oke. Kurang Tadi jauh lewat berarti. kuburan juga soalnya. Jadi agak panas-panas gimana? Jadi seperti langsung mengingat kematian juga gitu, Iya, Ustaz ya. alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Sobat Elfadis, seperti biasa kita akan kenal lebih dekat dengan Ustadz, tapi juga kita akan membahas tentang secara spesifik ya tentang keilmuan beliau. Nah, Anda bisa bergabung, bertanya. Tentunya silahkan bisa langsung komen ya bagi yang nonton live nih di Instagram Lorong Faradisa. Silahkan nanti bisa langsung mengirimkan pertanyaan. Nah sore hari ini kita akan cari tahu dulu, kita lebih kenal dulu dengan Ustadz Khalid. Ini saya panggilnya Ustadz Khalid atau Ustadz Saifullah? Khalid saja. Ustadz Khalid ya. Dari kecil memang dipanggil Ustadz Khalid, Ustadz? Ya, dari kecil dipanggil Kholik ya, karena orang Kholik. Jawa ndak bisa bilang Khalid, Kholik. Oke. Gitu ya. Nah, Oke. Mulai kecil dipanggil Khalid. iya, Kholik pakai K. K, Iya. Khalid gitu. Artinya beda nggak sih, Ustadz? Artinya beda, karena Kholik itu kan sang Kholik, Allah berarti. Kholik dari khalaqa, mencipta berarti Allah. Ya, Khalid itu dari kata khulud, kekal. Wah, ini Jadi, bisa beda makna iya, bisa ya? beda makna. Oke. Dan Kholik itu kan ndak boleh, untuk makhluk ndak boleh. Kalau Khalid boleh. Nah, Itu Ustadz kemudian benar dipanggil Khalid itu mulai kapan? setelah tahu bahasa Arab. Masya Allah. Ya, jadi setelah anak tahu bahasa Arab, loh ini namanya justru yang asli malah bener ini, yang dipanggil orang kayak enggak bener ini. Makanya sejak itu ya saya betulkan kalau ada teman bilang misalkan Kholik ya Khalid bukan Kholik. Oke, Masya Allah. Orang tua waktu itu juga salah memanggil? Orang tua kalau ibu kadang salah, kalau bapak ya karena beliau yang ngasih nama ya. Beliau ngasih nama. Jadi tahu Ustadz ya nah. artinya ya. Oke, Masya Allah. Kita akan kenalan dengan Ustadz. Ustadz ini latar belakang pendidikannya ternyata bukan dari sekolah yang berbasis agama, Ustadz ya? Kalau sekolah iya betul, dari sekolah umum. Dari sekolah umum.
Mungkin cerita Ustaz dari TK dulu di mana, SD di mana. Ini. Jadi saya itu termasuk orang yang tidak pernah lulus TK. Masya Allah. Iya, karena tidak pernah sekolah TK. Jadi langsung SD waktu Langsung itu. SD. Ya. Masya Allah. Ya, karena pada waktu itu kan tidak menjadi syarat ya untuk masuk SD harus TK dulu. Jadi SD, SMP itu di kota kelahiran di Muncar. Ya, dua-duanya. Di Muncar, Masya Allah. Ya, Banyuwangi. Dekat pantai dong Ustaz. Iya, dekat pantai. Nah, anak pesisir ini. Anak pesisir ya. Mau nantang lomba renang silakan. Iya. Oke. Di kota kelahiran ya, umum ya, bukan sekolah milik lembaga atau ormas Islam bukan, tapi sekolah umum negeri. Berarti sekolah negeri Ustaz ya. Sekolah negeri. Ya, bagi sobat Elfadis yang belum tahu, Muncar ini adalah satu daerah di Banyuwangi Ustaz ya. Kota ikan. Kota ikan ya. Produksi terasinya juga Masya Allah di sana Ustaz ya. Terasi yang berasal dari ikan ini Masya Allah, sarden. Oke, Masya Allah. Jadi dari kecil antum sudah familiar dengan kehidupan Ya, nelayan betul, Ustaz? nelayan. Orang tua ikan. waktu itu profesinya juga Orang tua nelayan. nelayan. Sampai sekarang Saya pribadi pernah jadi nelayan. Iya, pernah jadi nelayan. Oke. Itu semasa sekolah? Semasa masih masa-masa sekolah. Oke, Masya Allah. Kangen nggak jadi nelayan Ustaz? Asik sih. Ya cuma sekarang kan banyak istilahnya sesuatu yang lebih penting dari itu. Ya. Mungkin kalau kita jadikan hobi, Masya Allah, tidak masalah, luar biasa. Ya. Oke, Masya Allah. Tapi hobi tentang ikan dan hobi pesisir sesungguhnya, ya itu asik juga. Cuma hobi yang asli itu masak malah. serius Ustaz? Iya, masak. Masya Allah. Masak. Ini jarang loh laki-laki suka memasak, tapi antum suka Banyak masak. antum lihatnya di rumah. Iya mungkin ya. Tapi coba lihat di kaki lima, di restoran itu kan Justru kebanyakan laki-laki. kokinya laki-laki. Oke, ini Karena laki-laki itu masakannya lebih enak loh. katanya seperti itu Ustaz. Chef laki-laki juga banyak sekarang karena memang dirasa lebih enak ya. Iya. Oke. Tapi nggak ngelanjutin hobi sampai menjadi seorang chef Ustaz. Ya itu kan hobi saya. Hobi saja. Jadi hobi itu kapan kita lakukan ketika kita butuh refreshing itu aja. Nah. Oke. Ini suka masak karena latar belakang keluarga atau karena dulu harus merantau? Ya mungkin itu salah satu faktornya. Tapi karena apa ya? Jadi ada sesuatu yang menyatu ketika masak itu. Jadi bahan apapun ketika hati kita nyatu itu rasanya enak. Walaupun bahannya sederhana. Meskipun bahannya sederhana, betul. Oke. Apa makanan favorit Ustaz? Ikan. Ikan. Iya. Bukan karena dari Muncar tumbuh Ya memang dengan karena dibandingkan ya. itu ya dari kecil makan ikan. Bahkan ikan ini seperti obat ya. Iya kadang-kala kalau saya sakit itu ya ikan itu dikonsumsi. Ada orang yang mungkin alergi dengan ikan, tapi Ustadz justru ikan jadi obat nih. Iya betul. Oke. Nah, Masya jadi ikan itu memang apa ya istilahnya kan kandungan proteinnya tinggi, omega 3-nya tinggi. Dan ada orang yang tidak cocok dengan itu tapi ada orang yang butuh itu. Antum termasuk yang cocok ya? Ya alhamdulillah. Itu. Ustadz dari sekolah umum nih ya langsung ke Universitas Islam Madinah. Ini tentunya bukan perjalanan yang mudah. Ada tentunya kisah dan perjuangan. Waktu itu dari sekolah umum antum bisa tahu dan mengenal sekolah Islam di Madinah ini gimana ceritanya Ustaz? Jadi sekitar tahun 2004 ya. 2004 itu Ana itu kan di SMK Banyuwangi. Waktu itu jurusan apa Ustaz SMK-nya? SMK Otomotif. Masya Allah. Itu di kota. Sedangkan rumah di desa di Muncar. Jadi tinggalnya di masjid. Selama antum mengenyam pendidikan SMK itu tinggal di masjid? Tinggal di masjid, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, masih ada sampai sekarang masjidnya? Oh, masjidnya tambah besar sekarang. Masya Allah. Pada waktu itu salah satu imamnya itu ya karena waktu itu kan pas Ramadan. Salah satu imamnya diantaranya adalah Ustadz M. Hasan Ayatullah. Masya Allah. Iya, beliau. Berarti sudah kenal Ustadz MH waktu itu? Iya, sudah kenal. Ana yang kenal, beliau enggak kenal mungkin. Jadi Ustadz M. Hasan dan beliau itu pada saat itu mau masuk Madinah. Antum masih SMA? Ana masih sekolah ya. Masih sekolah, oke. Ya sejak saat itu ya ada cita-cita lah. Memang belum tahu jalannya tapi ada cita-cita. Dan pada tahun-tahun itu di akhir-akhir terutama sempat belajar bahasa Arab dan tafsir dari Ustadz Soleh Thayyib dan pernah minta doa dari beliau, Masya Allah. Nah,
Oke. Ya. Waktu itu tiba-tiba kan anak otomotif nih ya dengan Ya. kehidupannya yang masya Allah motor ya Ustaz ya, onderdil, Oli. tiba-tiba langsung belajar bahasa Ya. Arab nih kan, ini kan tentunya apa ya waktu itu menginspirasi Iya, Ustaz? betul. Ini sesuatu yang sangat sederhana sebetulnya. Tapi itu menjadi titik tolak kehidupan Ana secara keseluruhan. Yaitu sebetulnya sederhana sekali. Kenapa dulu pengen belajar bahasa Arab? Ya pengen ketika sholat di belakang imam itu mendengarkan bacaan imam langsung paham. Itu satu poin itu aja. Sesederhana itu waktu iya, itu sesederhana ya? itu. Oke. Gimana ketika saya sholat, imam baca, saya paham maknanya. Oke. Kan di sekolah tidak diajarkan waktu itu Ustaz Udah ya? ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Murni belajar otomotif waktu itu ya? Ya, tidak ada pelajaran bahasa Arab, tidak ada. Oke. sama sekali. Jadi waktu itu belajarnya di Di belajar masjid. bahasa Arabnya di masjid Di itu? masjid itu sama Ustadz Saleh Thayyib. Oke. Kemudian dari belajar itu terinspirasi untuk menuju ke Madinah. Itu masih belum, masih lama. Ya. Itu masih lama. Jadi ada cita-cita saja, tapi belum tahu jalannya. Kemudian kan melanjutkan kuliah di di Ma'had Umar bin Khattab ya, itu Umsida, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di situ ngambil jurusan bahasa Arab, tapi tidak sempat selesai. Ya. Kemudian pindah ke Ma'had Ar-Royah Sukabumi. Di Oke. situ sampai selesai dan disitulah dari situ ya dapat wasilah untuk masuk Madinah. Oke. Jadi awal hanya kepingin karena melihat imam di sana, Masya Allah. kemudian menyeriusi untuk belajar bahasa Arab, Arab. dan lolosnya waktu di Di Sukabumi, Arroya, Ustaz ya? Sukabumi, ya. Itu waktu itu tahun pertama langsung lolos atau Ustaz harus antri? Itu 2 kali ya. Jadi di kali pertama ada beberapa yakni apa istilahnya mas santri ya, mas santri yang ikut tes tapi qadarullah tidak lolos. Ada 6 dari teman Ana lolos. Pada waktu itu Ana tidak lolos. Yang kedua alhamdulillah lolos. Oke. Waktu itu untuk mengisi waktu luang apa yang antum lakukan Ustaz? Ya karena di Ma'had ya, kita masih di Ma'had. Oke. Nah, jadi begitu lulus dari Ma'had 3 tahun itu langsung masuk Madinah. Masya Memang tidak ada jeda. Oke. Waktu itu keluarga mendukung nggak Ustaz? Atau justru kaget nih? Kok tiba-tiba dari otomotif langsung? Kalau keluarga itu terserah anak. Oh berarti tidak ada, Tidak ada welcome. halangan atau mungkin larangan ya dari orang tua ya? Justru mereka mendukung. Ustaz? Justru mendukung ya. Kalau bapak itu pasti ya mendukung. Kamu anak laki-laki ya kamu tahu sendiri apa yang ingin kamu raih. Kamu bertanggung jawab atas pilihanmu. Gitu. Oke, Masya Allah. Oke. Kemudian terbanglah ke Madinah Ustaz. Waktu itu di Madinah ambil jurusan apa Ustaz? Nah ini jadi ketika diterima di Madinah, di situ di Ar-Royah itu ada namanya Syekh Fuad Bakroin As-Sufi. Ini Masih salah ingat ya? seorang syekh yang sangat menginspirasi di sana ya. Sufi ini marga beliau, bukan beliau orang Sufi, bukan. Marga Ustaz ya? Marganya, orangnya ya Ahlus Baik, Sunnah. Ana sebelum ke Madinah sempat minta izin, Syekh, Ana mau ke Madinah, Ana insya Allah ngambil jurusan dakwah. Beliau justru menyarankan ke fikih aja. Akhirnya ketika sampai di sana pun langsung. Kemudian waktu itu sempat tanya nggak kenapa sih kok Ana harus ngambil fikih? Atau Ya, nggak manut sempat, manut kiai kiai ya? manut syekh gitu. Manut syekh ya? gitu. Oke. Dan kemudian langsung antum mengiyakan tawaran itu Ustaz? Iya langsung. Jadi di Madinah langsung kita tahu jurusannya apa. Oke. Pada saat itu syariat, ya. Fikih kan syariat. Fikih yang syariat. Oke. Emang ada berapa jurusan fikih waktu itu Ustaz? Enggak, maksudnya fikih itu di sana diistilahkan syariah. Oh, syariah. Oke. Jurusannya jurusan syariah. Fakultas syariah. Fakultas syariah. Oke. Kalau kan biasanya di sini tuh ada fakultasnya, kemudian ada program studinya. Kalau di sana Ustaz? Jadi program studi itu nanti ketika S2 dan S3. Oh, S1-nya tetap S1 cuman fakultas aja. Cuma fakultas syariah. Oke, Masya Allah. Fikih, ini mungkin Sobat Al-Fadis ada yang seperti saya nih, sangat awam sekali. Ini fikih ini apa sih yang dipelajari Ustaz? Ya, jadi fikih kalau menurut definisi para ulama itu kan hukum yang berkaitan dari perbuatan manusia, tingkah laku manusia, baik ucapan maupun perbuatan, dari dalil-dalil yang secara secara detail. Itu definisinya. Okay. Jadi
kita mau ngomong apa, mau melakukan apa, itu di fikih. Hukumnya, dalam iya, fikih. hukumnya ada di fikih. Berarti kita ngomong, kita berperilaku itu juga ada hukumnya, Ustaz? Hukumnya di fikih. Iya. Oke. Kan kita mau nikah ngomong apa gimana? Mau nikah kan ngomong kan sama walinya. Qabiltu, saya terima nikahnya. Itu kan ngomong. Nah, itu di fikih. Ini nikah ini sudah sah enggak belum? Ketika dia mengucapkan saya terima nikahnya. Oke, Masya Allah. Berarti luas sekali, Ustaz ya? Luas. Perbincangan soal fikih ini. Iya. Karena itu adalah inti ilmu. Jadi ilmu itu kan ada dua macam, ilmu inti sama ilmu alat. Fikih ini termasuk ilmu inti. Oke. Berarti seorang muslim wajib tahu. Ustaz, wajib tahu. Nah. Oke. Tapi ada kadarnya. Ada kadar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Apa yang membedakan kadar muslim satu dengan lainnya, Ustaz? Ya. Jadi kan muslim itu kan tiap hari sholat berapa? 5 kali. 5 kali. Berarti dia harus tahu tata cara sholat ini, waktu-waktunya, syarat-syaratnya, ibadah ini ya, fikih ibadah sholat ini. Oke. Kemudian dia nikah enggak? Menikah? Nikah, berarti dia harus tahu fikih nikah. Ya, jual beli enggak? Jual beli. Berarti harus tahu fikih jual beli. Jadi aktivitas keseharian masing-masing manusia itu wajib untuk diketahui hukumnya, fikihnya. Berarti semakin banyak aktivitas Sobat Al-Fadis atau pemirsa nih ya, harus semakin luas juga Harus wawasan soal semakin fikihnya. luas wawasan soal fikih. Betul. Oke, Ustaz. Berarti tidak ada yang tidak diatur dalam agama Islam, Ustaz ya? Iya, Oke. semuanya diatur. Oke, Masya Allah. Sobat Al-Fadis, kalau mungkin Anda follow Instagram atau kegiatan kita ya, atau teman-teman di Lorong Faradisa, beliau ini pengampuh program di Al-Fadis, Ustaz ya? Mazhab Syafi'i, Iya, Ustaz ya? mazhab Syafi'i, kelas fikih mazhab Syafi'i. Kelas ya. Ini masih dibuka nggak kelasnya nih? Masih jalan. Masih jalan, Ustaz ya? Masya Allah. Pesertanya juga Alhamdulillah banyak, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi manfaatkan kesempatan yang sebaik mungkin. Oke, jadi Muslim ketika dia mau terjun ke dunia jual beli harus tahu fikih jual beli, Ustaz, Harus tahu seperti itu. fikih jual beli. Mau menikah juga harus belajar. Harus tahu. Oke. Ketika kita belajar fikih, Ustaz, kita hanya perlu yang penting punya fondasinya, atau kan kadang fikih ini berbeda-beda nih, Ustaz ya. Ini Ya. bagaimana standar seorang Muslim harusnya? Jadi untuk mengetahui hukum tadi kan tidak harus belajar. Tidak harus belajar. Kalau dia itu adalah orang yang alim, jadi dia boleh mengambil langsung dari hukumnya. Tapi orang yang awam, artinya orang yang tidak mengerti dalil, itu tanya kepada orang berilmu. Harus tanya, Ustaz. Harus ya? tanya. Jangan mutusin sendiri, Ustaz. Jangan mutusin sendiri, karena dia tidak punya alat. Ya, tidak punya alat untuk memahami dalil. Oke. Berarti baiknya ketika seorang Muslim sebelum terjun itu harus tanya dulu, Harus Ustaz, ya? tanya. Tapi boleh nggak sih, Ustaz, sambil terjun sambil kalau nemu permasalahan Gitu ya. dia tanya? Kan sekarang kan agak bonek nih, bondo nekat nih Iya. sekarang. Kalau nggak Jadi gitu nggak jalan-jalan nih. Sambil jalan gitu ya. Sambil jalan. Sebenarnya boleh nggak sih seorang Muslim seperti itu? Gini, soalnya takutnya apa? Ketika dia sudah terjun, ternyata dia terjun melalui jalan yang salah. Kita ibaratkan gampangnya apa ya? Kita mau ke Surabaya lah, ke Surabaya. Mana yang lebih mudah? Kita tahu rutenya dulu, atau kita jalan dulu lah, nanti lihat rutenya. Logika sederhananya gitu, Ustaz. Iya, jangan-jangan kita mau ke Surabaya tapi ke timur. Ketika sudah sampai Banyuwangi, baru tanya-tanya mana ke Surabaya. Akhirnya diputarkan lewat Situbondo. Ya kan lebih lama. Nah. Berarti memang baiknya bersabar, tanya, Iya, baru kita jalan, Ustaz ya. Ilmunya dulu diketahui, baru setelah itu jalan. Oke. Ketika orang, Ustaz ya, mungkin ada yang sudah terlanjur nih ya, Sobat Al-Fadis, udah jalan, ternyata dia salah, Ustaz. Dia salah dalam memahami fikih. Ini baiknya dia langsung membatalkan, putar balik, atau boleh kita merevisi di tengah-tengah, Ustaz? Jadi baiknya bertanya dulu, salah enggak gitu kan. Supaya tidak terlalu jauh ya kesalahannya. Iya, kayak salah rute, enggak tanya-tanya ya, bisa jadi ke Lombok malahan ini. Enggak jadi ke Surabaya, malah ke Lombok. Jadi tanya dulu, ketika sudah tahu bahwasanya dia salah, minta nasihat. Bagaimana ini? Ya, arahnya yang baik kemana? Ya contohnya misalkan kita sudah terlanjur bermuamalah.
Ternyata muamalah kita ada ribanya. Ini gimana ini? Iya. Sudah kadung banyak, mungkin 50% dari harta kita riba. Tanya kepada ahli ilmi. Nah. Itu boleh Ustaz ya, ketika mungkin awalnya kita sudah maksudnya kita sudah salah nih di awal. Boleh salah, tidak boleh. Enggak, misal sudah terlanjur gitu. Ustaz ya, udah 50% tadi seperti antum itu, ketika dia taunya baru di tengah-tengah Ustaz. Ya itu wajib ya, wajib. Bukan hanya boleh tapi wajib. Wajib membenarkan kesalahannya Wajib Ustaz ya. membenarkan kesalahan. Oke. Jadi nggak ada kata terlambat nih untuk sobat Al-Fadis. Tidak ada. Harus tanya Ustaz ya. Oke. Waktu itu peminat jurusan syariah Ustaz ya. Di waktu itu angkatan tahun berapa Ustaz? Angkatan tahun 2009. 2009 waktu itu apa? Banyak Ustaz? Banyak sekali. Jadi Fakultas Syariah itu fakultas yang pertama di Madinah dan yang mayoritas memang ya, apalagi orang Saudi itu paling senang itu Fakultas Syariah. Kenapa orang Saudi suka? Karena ijazahnya itu bisa untuk ngelamar kerja. Wah. Itu salah paling satu. Paling mudah laku nih. Iya, paling mudah syariah. laku di sana jurusan syariah. Nah, jadi ketika itu kan kita ada 60 orang. Satu angkatan itu pada saat itu 60 orang. Ada yang masuk ma'had dulu ya, persiapan bahasa, ada yang masuk hadis. Yang masuk syariah ini termasuk yang paling banyak. Oke. Berarti waktu itu antum dari Sukabumi langsung kuliah Ustaz ya, tidak mengambil jurusan bahasa dulu ya, karena sudah diambil langsung, di Sukabumi Ustaz ya. Masya Allah. Oke. Berarti ada kemudahan Ustaz ya. Ketika memahami bahasa Arab, kemudian kita sampai di fakultasnya bisa langsung kuliah Ustaz ya? Bisa langsung kuliah dan pada saat itu langsung ujian itu. Langsung karena ujian? Iya, langsung ujian ini, ujian tengah semester. Karena kita kan datangnya telat. Kita datangnya telat. Terlambat. Ya. Oke. Kemudian ketika kita bicara soal fikih nih sobat Al-Fadis, ini juga erat kaitannya juga dengan madhab Ustaz. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih ya. Tadi fikih kita sudah tahu nih sobat Al-Fadis. Kemudian madhab ini apa sih Ustaz? Ya, jadi madhab itu kan dari asal kata dhahaba. Dhahaba itu artinya pergi. Madhab ini berarti rute kita ketika pergi itu madhab. Ya, kita kasih contoh misalkan. Jadi ketika anak tadi dari rumah ke sini, itu kan butuh jalan ya, butuh rute. Rute itulah madhab. Berapa jalan menuju ke sini dari rumah anak? Berapa jalan? Apakah satu jalan saja? Berarti kalau lewat jalan lain, yang lain tidak akan sampai ke sini. Lebih dari satu kan? Bisa lewat jalan raya bisa, lewat kuburan pun bisa. Tadi lewat kuburan, sore-sore karena enak ya, sejuk hawanya. Tapi kalau pulang ini tidak tahu lewat kuburan apa enggak, kayaknya malam hari ini. Jadi cara untuk sampai ke satu titik itu disebut mazhab Ustaz. Jadi madhab itu cara untuk memahami dalil. Cara untuk memahami dalil secara arti Ustaz ya. Oke. Kemudian Ustaz, bisakah seseorang mungkin kemudian mempelajari fikih tanpa mengetahui madhabnya Ustaz? Ya, ini pertanyaan ini kita analogikan dengan apa istilahnya? Dengan belajar ya. Kalau kita belajar di sekolah itu ada kurikulumnya apa enggak? Nah, petunjuknya ada nggak sih Ustaz ya? Kan pasti ada. Pegangannya ada nggak sih Ustaz ya? Jadi SD yang dipelajari anak SD sama enggak yang dipelajari anak kuliah? Yang dipelajari anak SMP sama anak SMA pasti beda. Kurikulum itu adalah bagian dari madhab. Jadi kalau di fikih itu, di madhab itu ada namanya usul. Jadi usul itu kaidah umum yang dari situlah kita bisa memahami dalil. Ada yang namanya furu'. Furu' itu adalah hukum itu sendiri. Dan ini unsur utama madhabnya. Jadi seorang dikatakan misalkan madhabnya Syafi'i misalkan, kalau dia mengambil usulnya dari madhab Syafi'i, dari Syafi'iyah, dan furu'nya pun dari Syafi'iyah. Apakah harus 100%? Kalau metode belajar iya, tapi nanti bisa jadi ketika dia berfatwa bisa jadi menyelisihi madhab lainnya. Tidak menyelisihi madhabnya sendiri. Ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan ya dia masih dikatakan madhabnya Syafi'i juga. Kayak anak itu misalkan kan tadi ada 2 jalur ya, satunya lewat jalan raya, satunya lewat kuburan. Kalau siang boleh saya lewat kuburan, tidak apa-apa. Kalau malam
ya mungkin pilihan yang terbaik jalan raya gitu aja. Oke. Yang penting sama-sama sampai ke sini. Yang penting sama-sama ke sini. Oke. Kemudian dalam Islam sendiri Ustaz, atau yang dipelajari Ustaz, ada berapa mazhab Ustaz? Jadi mazhab itu banyak ya. Karena kalau kita lihat secara istilah itu mazhab itu bisa mencakup 3 hal ya. Yang pertama dikatakan mazhab itu adalah pendapat yang diikuti secara mutlak. Ya misalkan anak pribadi punya pendapat, diikuti. Ya Mas Nizar ngikuti, teman-teman yang lain ngikuti. Berarti ini mazhabnya Khalid ini. Mazhab Al-Khalidi. Nah ini jadi pendapat yang diikuti itu mazhab. Yang kedua adalah pendapat yang yang pendapat itu adalah pendapat mujtahid yang diikuti. Jadi mujtahid bukan sembarang orang. Mujtahid ini apa? Jadi mujtahid itu ulama yang mampu dengan sendirinya untuk memahami hukum dari dalil. Oke. Dan ini nggak semua orang Ustaz ya? Nggak semua orang. Ya, contohnya kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Jadi mereka yang mampu langsung ya. Artinya dengan kemampuan mereka, kemampuan bahasa, kemampuan mereka mensahihkan, mendhaifkan hadis, ya, tahu umum dan khusus. Ini semua usul-usul ini mereka punya. Kaidah-kaidah ini punya sehingga mampu ketika melihat dalil langsung mengambil hukum dari dalil. Atau ketika ada masalah beliau tahu dengan apa yang beliau miliki ya, hukumnya seperti ini. Ini mujtahid. Jadi kalau Anda bukan seorang mujtahid jangan macam-macam Ustaz ya. Bisa tersesat Ustaz ya. Jadi ini mazhab dengan makna yang lebih khusus lagi. Kalau tadi kan umum. Ya, kalau tadi umum siapa saja. Kalau ini lebih khusus. Tadi kalau pertanyaannya mazhab dalam Islam ya, kalau mengacu ke makna yang pertama tadi sangat banyak dan tidak terbatas pada ulama terdahulu, karena semua pendapat yang diikuti itu mazhab. Makanya ada mazhab fikriyah ya, ada mazhab pemikiran sampai sekarang pun ya itu dikatakan mazhab. Tapi kalau yang dimaksud adalah pendapatnya mujtahid kemudian diikuti, maka ya juga banyak pada zaman dulu dan yang sampai ke zaman kita sekarang itu ada 4. Antum tahu Mas Nizar? Wah, ini jangan dites takut salah. Ya, jadi ada 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini yang sampai sekarang tetap eksis. Masya Allah. Dan ini masih dipakai Muslim di seluruh dunia. Seluruh dunia, betul. Oke. Berarti bisa nggak sih Ustaz kita mengatakan jika mazhab ini juga berkembang Ustaz? Ya, mazhab berkembang. Kan tadi Anda mengatakan semakin banyak nih. Apanya? Kan yang utama yang 4 tadi nih ya. Kemudian ternyata mazhab itu juga banyak gitu loh. Pendapat yang diikuti juga banyak gitu loh. Yeah. Semakin kompleks kehidupan saat ini, kasus-kasus juga mungkin banyak yang berkembang. Kemudian apakah ini mempengaruhi dengan jumlah mazhab yang ada di dunia saat ini Ustaz? Kalau kita ambil definisi yang kedua itu ya enggak banyak, hanya 4 saja. Tetap rujukannya 4 itu Ustaz ya? Rujukannya 4. Karena meskipun masalah-masalah yang baru ya, contohnya jual beli itu kan sekarang kan baru. Kalau dulu kan sederhana ya, bawa uang kemudian beli ke penjual langsung tukar menukar di situ. Selesai. Nah, sekarang kan pakai aplikasi ya. Di situ ada akad mungkin jual beli, ada akad wakalah, ada akad ini, akad itu. Bisa jadi satu akad itu sebetulnya di situ ada mungkin 5 akad atau lebih dalam satu transaksi. Nah, ini ijtihad dikembalikan kepada para ulama, dan ulama patokannya adalah apa yang ada di mazhab mereka. Jadi masing-masing itu dipreteli, nanti kemudian dilihat di mazhab mereka ini gimana ini, apakah bisa akad ini ketemu dengan akad ini, saling membatalkan apa enggak kan gitu. Jadi tetap acuannya tetap ya 4 mazhab itu, cuma ini dalam istilah kita itu takhrij. Mimbabi takhrij. Jadi itu kita artinya takhrij itu mengeluarkan sebuah hukum pada masalah yang baru berdasarkan masalah yang telah ada, yang pernah terjadi. Yang sudah dihukumi. Dulu pun dibahas dan dihukumi Ustaz ya? Iya. Oke. Kemudian sekarang packagingnya berbeda. Apakah ini masih
relevan gitu Ustaz ya. Jadi dilihat bukan masalahnya yang sama, tapi masalahnya itu mirip. Menurut kita itu mirip. Nah, makanya ini kayaknya hukumnya sama dengan hukum yang ini yang dulu itu. Oke. Ini harus ahli fikih Ustaz ya. Nah, itu harus ahli fikih, tidak boleh sembarang orang. Oke, Masya Allah. Ya, sekali lagi masih ada waktu nih untuk Sobat Elfadis yang pingin tanya, silakan ya bisa langsung komen. Di sore hari kita masih membahas tentang, Masya Allah, perlukah seorang muslim bermazhab ya. Oke Ustadz, kemudian sekarang tadi antum ada 4 ya yang disampaikan, 4 mazhab yang utama. Ketika seseorang berbeda mazhab Ustadz ya, kadang ada perselisihan, crash dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sebagai seorang muslim bagaimana sih harus berdamai dengan perbedaan ini? Ya, jadi madhab itu kan yang kita bicarakan madhab fikih ya, madhab fikih. Sedangkan fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang perkara-perkara ijtihad. Jadi perkara yang dalilnya itu bukan dalil qat'i. Jadi bukan dalil yang pakem gitu. Paten. Oke. Ya. Jadi dalilnya bisa jadi paten tapi pemahamannya berbeda-beda, butuh ijtihad. Ya contoh gampangnya ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi setelah perang Khandaq itu Rasulullah memerintahkan sahabat dengan satu perintah. Tidak ada seorang pun yang sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Ini perintahnya sama, satu perintah. Tapi apa yang terjadi? Sahabat ada 2 kubu. Ada yang tidak sholat kecuali ketika mereka sampai di Bani Quraidah. Meskipun sudah masuk maghrib ya, sudah habis waktu asarnya. Ada yang sholat di jalan karena sudah masuk waktu, meskipun belum sampai Bani Quraidah. Teksnya sama tapi pemahamannya berbeda. Ini termasuk ijtihad, masalah ijtihadiyah juga. Karena itu adalah masalah ijtihad, berarti ya la yunqadu al ijtihad bil ijtihad. Ini kaidah ulama ya. Jadi ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Berarti apa? Berarti di sini ketika ada saudara kita mengamalkan ijtihad ulama ya yang berbeda dengan ijtihad ulama kita, ya berarti di sini kita tidak mengingkari. Karena ini adalah ijtihad dari ulamanya saudara kita gitu. Oke. Berarti ketika mungkin kita nih orang awam nih ya, Sobat Elfadis orang awam mungkin melihat ada satu pengamalan fikih yang berbeda, kita nggak semerta-merta langsung menghakimi bahwa itu salah Ustaz. Apalagi kita, dari mana kita tahu kalau itu salah? Ya kan? Pendapat yang kita pakai aja kita nggak tahu apakah itu benar apa salah. Apalagi pendapat orang lain gitu kan. Tapi memang ada istilahnya ingkar ilmi. Ingkar ilmi itu ulama yang itu di buku. Jadi mereka tetap mengingkari dengan dalil ya. Jadi ada buku itu namanya Fikih Muqarrar. Di situ satu masalah disebutkan. Ada beberapa pendapat, misalkan 4 pendapat ini adalah pendapat mazhab ini, dalilnya ini, semua disebutkan. Baru setelah itu ditarjih yang paling kuat ini. Itu ingkar ilmi, tidak masalah itu. Berarti ilmiah. Itu memang secara ilmiah Ustaz. Secara ilmiah. Oke. Tapi ketika disertai dengan dalil. Iya, disertai dengan dalil. Ketika ada orang yang mengamalkan di depan mata kita, apakah kita mengingkari? Kita ambil contoh misalkan ya, yang sering terjadi kunut subuh kan. Kita misalkan enggak kunut ya. Kemudian ada saudara kita kunut. Apa kita langsung mengingkari ketika dia sholat langsung kita buyarkan sholatnya? Enggak kan? Karena ini masalah ijtihadiyah. Kalau ingkar ilmi misalkan tulis misalkan kunut dalilnya ini, enggak kunut dalilnya ini, yang rajih yang mana itu enggak masalah. Oke. Berarti untuk meminimalisir atau mungkin menjauhkan jadi dari konflik, harusnya kita memang tidak, apalagi yang awam nih Ustaz ya. Jadi jangan asal judge Ustaz ya. Perkataan ana tadi tentang ingkar ilmi itu ulama ya, bukan orang awam. Orang awam itu ya sudah menjalankan apa yang dia dapati dari jawabannya para ulama. Oke. Jadi kembali kepada pertanyaan awal Ustaz, perlukah seorang muslim bermadzhab Ustaz? Kalau dia adalah orang awam, tidak perlu. Karena mazhab dia adalah mazhab gurunya, mazhab ulamanya. Jadi dia mau berada di manapun, ada ulama di situ dia tanya itu. Maka tidak perlu dia bermadzhab. Misalkan nih, ada jamaah haji Indonesia.
Ketika mereka masih di Indonesia, siapa yang ditanya? Ulama Indonesia. Ketika mereka sudah sampai di tanah suci, siapa yang ditanya? Ulama sana kan otomatis. Ya, jadi tidak perlu mereka bermadhab. Yang penting ada masalah, tanyakan sama ulama. Apapun madhab dia, tanyakan, tidak masalah. Nah. Jangan mencari tahu dengan pemahaman kita yang mungkin sempit, Ustaz ya. Itu bisa jadi sesat dan menyesatkan, Ustaz. Iya, banyaknya seperti itu. Ya. Oke, Masya Allah ya. Sobat Elfadis, memang singkat obrolan kita di kesempatan sore hari ini, tapi ternyata ini membuka satu wawasan baru bahwa kadang cekcok itu banyak terjadi bukan karena kebanyakan ilmu, Ustaz ya, tapi justru karena kurangnya ilmu, Ustaz. Iya. Jadi keributan terjadi itu biasanya di ranah bawah. Kita yang awam ilmu itu sering ribut karena kita kaget ya, kita tidak tahu pendapat yang lain itu, loh kok begini, kok begitu. Ya kita saja misalkan di sekolah ya, sekolah yang pakai seragam. Ada teman kita tidak pakai seragam, pasti kita ribut kan. Loh kenapa kamu tidak pakai seragam? Kenapa kamu berbeda? Seperti itu ya. Terakhir Ustaz, mungkin apa bisa antum sampaikan ya untuk Sobat Elfadis ya, tentunya kaitannya dengan madhab utamanya yang ada di Indonesia ini sendiri, Ustaz. Apa yang bisa antum sampaikan kepada mereka agar ya kita bisa menjalani agama sebaik-baiknya, tidak ngasal juga, Ustaz, tapi juga nggak main judge nih ke orang lain. Ya, jadi setiap muslim itu wajib untuk belajar mempelajari agamanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan terhadap urusan agamanya. Maka kalau kita ingin diberikan kebaikan oleh Allah, pelajari agama. Di samping itu adalah kewajiban bagi kita. Ya, kemudian ada sedikit ya, sebelum ana ke tanah air. Jadi ana dulu itu punya guru, Zat. Namanya Syekh Amir Bahjat, Hambali beliau madhabnya. Dan juga Syekh Yunus Salamah, beliau temannya Syekh Amir Bahjat. Ketika ana kembali ke tanah air, ana bertanya, ini ana harus menekuni madhab apa, madhab Hambali atau Syafi'i. Kemudian beliau mengisyaratkan madhab ahlul balad. Jadi madhab yang ada di tanah airmu, yang ada di masyarakatmu. Ya. Maka itu yang memotivasi anak kemudian untuk belajar madhab Syafi'i. Karena antum tinggal di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia madhabnya adalah madhab Syafi'i. Insya Allah. Ustaz, kita sampaikan terima kasih, Ustaz. Barakallahu. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Barakallahu, Ustaz ya. Dan juga terima kasih untuk Sobat Elfadis yang sudah simak di sore hari ini 30 menit lebih dekat dengan Asatizah. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan bedah dengan topik-topik yang tidak kalah menarik ya. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.